Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Fauzan dengan nomor induk mahasiswa 1870060999 akan menjelaskan tentang interpolasi, tugas dari mata kuliah analisa numerik dengan dosen pengampu Ibu Irani. Pada dunia nyata, data seringkali tidak tersaji secara lengkap. Seringkali terdapat nilai data yang hilang. Penyebabnya baik akibat kesalahan manusianya maupun keterbatasan kemampuan alat ukur. Sejumlah peneliti memilih untuk menghapus data tersebut. Hal ini dapat dilakukan jika jumlah data yang dimiliki cukup besar. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan interpolasi terhadap data. Interpolasi merupakan teknik untuk mencari nilai suatu variabel yang hilang pada rentang data yang diketahui. Interpolasi polinomial. Interpolasi polinomial merupakan teknik interpolasi dengan mengasumsikan pola data yang kita miliki mengikuti pola polinomial baik berderajat satu linear maupun berderajat tinggi. Ada dua metode yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu interpolasi linear dan interpolasi tingkat order tinggi. Interpolasi linear berdasarkan pengukuran yang jumlahnya pernah dilakukan, diketahui bahwa pola data yang terbentuk variabel x dan y divisualisasikan menggunakan scatter plot atau pola linear. Berdasarkan hal tersebut, interpolasi dilakukan dengan metode linear. Interpolasi linear dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk fungsi linear. Dengan kata lain, kita perlu mencari nilai slope m dan intercept b. Nilai m dihitung sebagai rasio selisih jarak dua titik pada sumbu y dan sumbu x yang dapat dilakukan melalui persamaan 8.4. Nilai intercept atau titik potong sumbu y dihitung menggunakan persamaan 8.5. Kemudian ada algoritma interpolasi linear. Yang pertama, tentukan dua buah titik x dan y sebagai dasar pembentukan persamaan linear. Kedua, hitung m menggunakan persamaan 8.4. Ketiga, hitung b menggunakan persamaan 8.5. 4. Definisikan fungsi linear berdasarkan nilai m dan b. Kelima, hitung y dengan cara substitusi nilai x pada persamaan linear untuk melakukan interpolasi atau ekstrapolasi nilai y yang ingin dicari. Sebagai contoh, diketahui koordinat dua buah titik 0,1 dan 2,3. Jika diketahui titik ketiga memiliki koordinat sumbu x sebesar 1, lakukan interpolasi untuk menentukan koordinat sumbu y titik ketiga tersebut. Berdasarkan data-data yang terdapat pada saluran tersebut, kita dapat menghitung nilai m dan b. Nilai m dapat dihitung sebagai berikut. Dengan menggunakan nilai m tersebut, kita dapat menghitung nilai b. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh persamaan linear yang terbentuk adalah sebagai berikut. Berdasarkan persamaan linear tersebut, nilai y dapat dihitung dan dengan hasil 1. Kemudian interpolasi polinomial order tinggi. Bagaimana jika terdapat 3 buah titik? Apakah kita masih bisa menggunakan interpolasi linear? Jawabannya iya, asalkan ketiga titik tersebut membentuk pola linear atau terletak pada satu garis yang sama. Pada kenyataannya, kondisi tersebut jarang terjadi, sehingga pendekatan menggunakan polinomial order lebih tinggi diperlukan. Persamaan kuadratik atau polinomial order 2 dapat digunakan untuk membentuk persamaan polinomial pada ketiga titik tersebut, sehingga iterasi dapat dilakukan. Untuk 4 buah titik data, polinomial order 3 dapat digunakan untuk melakukan interpolasi. Secara umum, berdasarkan penjelasan tersebut, untuk n titik data interpolasi dapat dilakukan menggunakan persamaan polinomial order n min 1. Diberikan set data berpasangan yang telah diurutkan x, y, y. Fungsi interpolasi harus memenuhi persyaratan berikut. Untuk setiap i sebagai tambahan, fungsi interpolasi berupa fungsi polinomial dengan bentuk umum sebagai berikut. Persamaan 8.7 dapat dituliskan ke dalam bentuk matriks yang ditampilkan pada persamaan 8.8. Dan berikut algoritma interpolasi polinomial order tinggi. Berdasarkan algoritma poin 1-5, kita dapat membentuk suatu fungsi untuk membentuk persamaan polinomial berdasarkan persamaan 8.8. Berikut adalah sintaks fungsi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya.
Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.